Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, kali ini kami akan melakukan roleplay saat melakukan audit di suatu perusahaan. Nah, sebelum ke video auditnya, mari kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Kenalin, aku Najwa Syifa Nur Fitriani dengan NIM 027 sebagai auditor di bidang pengendalian dan pengelolaan air, sedangkan rekan saya, aku Fadila Saniza dengan NIM 075 sebagai auditor ahli pengelolaan limbah. Saya Maulidul Akbar dengan Mahira 002 sebagai auditor. Nah, simak videonya ya teman-teman. Bye-bye. Halo, selamat datang, selamat pagi. Saya Maulidul Akbar, manajer lingkungan dari Pertamina Hulu Sana. Oke, kenalin juga, saya Najwa Syifa Nur Fitriani sebagai tim dari auditor yang ditugaskan oleh kakak dan ini rekan saya Fadila sebagai tim audit juga. Oke, baik, silakan masuk. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Di sini saya sebagai tim audit dari ALH dengan saya Najwa Syifa Nur Fitriani sebagai auditor di bidang pengendalian dan pengelolaan air. Nah, sedangkan ini rekan saya Fadila, beliau ini sebagai auditor di bidang pengelolaan limbah. Nah, tujuan kita mengaudit ini itu untuk memastikan bahwa Pertamina Hulu Sama telah mematuhi persyaratan peraturan perundangan, terutama di pengelolaan air limbah dan juga di pengelolaan air limbah. Oke, baik, selamat pagi dan selamat datang. Terima kasih atas kedatangannya. Dari kami Pertamina Hulu Sama sangat welcome terhadap dari teman-teman KLH, dan juga kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dari auditor KLH. Ini berikut ada dokumen-dokumen dari Pertamina Hulu Sama. Mungkin saya mulai sebentar dari lingkungan di Pertamina Hulu Sama. Pak, saya mau izin nanya, apakah dari Pertamina Hulu Sama sendiri ini sudah mempunyai izin buat limbahnya, dan biasanya untuk pemantauan kualitas airnya dilakukan berapa kali sekali dan dengan durasi berapa? Oke, baik. Sesuai yang ada di laporan itu, kami sudah memiliki terkait dengan izin pembuangan air limbah. Izin tersebut itu sejak tahun 2022 dengan baku mutu yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2013, dan juga pemantauannya pun dilakukan selama atau dilakukan setiap bulan, dan hasilnya itu kami laporkan kepada daerah. Mungkin dari dokumen lingkungan ini sudah bagus, bahan mutunya juga sudah sesuai. Lalu mungkin saya ingin mengingatkan untuk laporan agar tepat waktu di akhir bulan tanggal 25. Harapannya dari pelaporan ini jangan ada kekurangan lagi, jika hubungan antara KLH dengan masuk Bapak itu lebih baik lagi. Baiklah, sekarang kita ke pengelolaan limbahnya ya. Bagaimana sistem pengelolaan limbah budi dari perusahaan ini? Apakah sudah ada TPS dan izin resminya di sini? Oke, baik, terkait dengan pengelolaan limbah juga dari Pertamina Hulu Sama ini kami sudah memiliki TPS P3 izin, dan juga limbah dari P3 tersebut itu maksimal disimpan selama 90 hari, dan juga dari limbah tersebut di-label dan juga dicatat menggunakan sistem transfer manifest elektronik. Dan juga untuk sampah dari non juga seperti kertas, plastik itu semua atau sebagian kami kirim ke bank sampah. Baik, ini secara umum sudah sesuai regulasi ya. Namun dari dokumentasi ini Pak, regulasi di TPS ini masih kurang baik. Sebaiknya ditambahkan lagi dengan ekspres untuk situasi negara yang lebih baik. Mungkin kan pembahasan dari pengelolaan air sudah, terus pengelolaan limbahnya juga sudah. Apakah boleh tim dari audit
dari kakak ini mau melihat kondisi aktual dari lingkungan limbahnya dan mungkin dari pengelolaan air limbahnya juga kita ingin melihat kondisi. Oke, baik. Dari pertanyaan sangat lengkap terkait dengan dari KMA dari audit langsung ke lapangan. Mari saya tunjukkan terkait dengan semuanya. Oke, baik Ibu, ini adalah bak aerasi dari Pertamina Hulu Sangasanga. Di bak aerasi ini terdapat blower yang fungsinya untuk memecah bahan-bahan organik dari limbah Pertamina Hulu Sangasanga dan juga fungsinya itu untuk memberikan oksigen untuk bakteri-bakteri dari limbah Pertamina Hulu Sangasanga. Ini proses aerasinya ya. Ya. Untuk hasil dari BOD aerasi apakah sudah bisa Oke, untuk DO dari aerasi tersebut ini sesuai dengan laporan tadi kita sudah sesuai baku mutu yaitu Permen Nomor 5 tahun 2013. Jadi karena ini kan sudah sesuai bak mutu ya Pak. Harapannya kalau misalnya sudah sesuai itu bisa dipertahankan hingga pada unit proses selanjutnya bisa lebih maksimal lagi dan nanti di hasil akhirnya saat kita dilakukan bisa tidak mencemari lingkungan ya Pak. Oke, baik, tentu itu akan kami pertahankan terkait dengan baku mutu dari bak aerasi ini. Oke, selanjutnya akan saya tunjukkan untuk bak sedimentasi. Oke, baik Ibu, selanjutnya ini adalah bak sedimentasi dari Pertamina Hulu Sangasanga. Di bak sedimentasi ini kami itu sedimentasi terkait dengan padatan-padatan dan konsistensi seperti lumpur, terus juga pasir dan juga kotoran-kotoran dari limbah Pertamina Hulu Sangasanga. Oke, ini kan sedimentasi ya, penggedakan. Berarti ada proses drain atau dibersihin gitu kan air lumpurnya itu kira-kira berapa kali dalam sekali dan dalam kondisi seperti apa itu dilakukan drain pada lumpur. Untuk pembersihan dari bak sedimentasi ini kami lakukan itu sebanyak 2 kali jika memang cuaca dari di Pertamina Hulu Sangasanga ini itu cerah. Jika memang cuacanya itu penghujan, kami akan melakukan hubungan itu 2 kali karena di musim hujan ini akan banyak air itu akan naik, jadi dari bak sedimentasi ini akan semakin cepat dan kotor. Terus ternyata udah di training nanti hasil lumpurnya itu apakah dipres lalu nanti diolah lagi kembali atau bagaimana? Oke, untuk lumpur ini akan kami press dulu, jangan kami olah kembali. Jadi akan kami press dan akan kami diamkan dan dipanaskan dari hasil lumpur tersebut. Oke, baik, selanjutnya akan saya tunjukkan untuk ke penyimpanan limbah B3. Oke, baik, dari Ibu Auditor, ini adalah tempat penyimpanan limbah B3 dan juga limbah non B3 dari Pertamina Hulu Sangasanga. Di Pertamina Hulu Sangasanga ini, untuk limbah B3 dan juga non B3 ini bukan kami yang olah. Jadi untuk limbah B3 dan non B3 dari Pertamina Hulu Sangasanga ini ada pihak ketiga yang akan mengolah terkait dengan limbah B3 dan juga non B3. Untuk penyimpanannya sudah bagus ya Pak, sudah sesuai kategori sampahnya.
tadi itu pengolahnya ada pihak ketiga, itu apakah sudah ada izinnya begitu? Oke, baik. Untuk izin terkait dengan perabotan limbah B3 di pihak ketiga ini adalah sudah sesuai dengan peraturannya Ibu, karena sudah kami laporkan dan juga sudah kami cantumkan di laporan yang tadi kami berikan, itu ada dan juga bisa Ibu cek nanti terkait dengan izin pengangkutan. Jadi untuk limbah B3-nya sudah ada logonya ya Pak. Mungkin untuk evaluasinya itu pencahayaannya ya Pak di sini ya dengan Oke, baik. Terima kasih Bu untuk evaluasinya terkait dengan penilaian dari penyimpanan limbah B3. Tentunya evaluasi dari Ibu auditor akan kami tampung dan juga akan kami evaluasi untuk penyimpanan limbah B3 akan lebih baik. karena tadi kita udah ke pengolahan limbah sama kita kembali ke website. Oke, baik. Akan saya arahkan. Baik. Kita udah melakukan ya bagaimana kondisi aktual dari komunitasnya, terus ada juga airnya, terus penyimpanan limbahnya juga ya, yang B3 sama non B3-nya, terus juga udah sesuai dari koedulannya, tata cara penyimpanannya juga sudah sesuai aturan. Dan dari pengolahan air limbahnya juga udah sesuai baku mutu. Mungkin nanti ada beberapa poin ya yang bakal kita tulis dalam laporan dan harapannya nanti bakal bisa lihat di website yang sudah ada yang di KLH. Nanti kalau misalnya udah kita upload di websitenya nanti bakal bisa melihat, dan harapannya dari hasil audit hari ini bisa diperbaiki lagi agar nanti pertandingan bersama-sama ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih dari catatan auditor, dari KLH, dari kami. Pertanian lulusan sana mengucapkan terima kasih atas kunjungan pertanian lulusan sana, dan juga masukan-masukan dari KLH itu akan kami perbaiki lagi terkait dengan pengolahan limbah dan juga penyimpanan limbah. Mungkin cukup sekian yang dari audit pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih.